Gue udah muak pakai iPhone dan akhirnya gue curhat ke ChatGPT. Kenalin, gue Jorgi. Selama ini gue bikin konten tentang dunia otomotif, tapi ujung-ujungnya pasti bahas gadget juga. Selama ini gue pakai iPhone 13 ini buat konten dan sebagai daily driver gue. Cuman beberapa waktu kebelakangan iPhone 13 gue ini ada masalahnya nih. Ya, namanya udah umur karena ini adalah HP yang istri gue beli waktu itu di tahun 2021. Tepatnya 4 tahun kemarin ya, jadi udah berumur dia. Gue nggak tahu apakah ini memang keblokir atau SIM card tray-nya rusak. Dan akhirnya karena permasalahan ini gue coba curhat sama ChatGPT. Nah, di sini banyak juga pertimbangannya ya. Yang pertama itu pastinya budget, karena saat itu nggak punya budget buat ambil handphone baru. Apalagi karena gue udah biasa pakai iPhone yang kita tahu kalau kita udah terjebak di ekosistem Apple bakal susah keluar. Nah, pertimbangan lainnya adalah kayaknya gue butuh OS Android, karena kita tahu sekarang banyak jalanan publik atau mungkin kesehatan yang mereka itu cuma bikin aplikasi khusus untuk Android aja dan nggak bikin versi iOS-nya. Sekarang opsi gue adalah cari handphone Android yang mungkin sekelas sama iPhone 13 ini. Nah, gue juga pakai iPhone 13 ini buat konten. Gue udah lena dengan kameranya yang bagus dan juga performa mesinnya yang mumpuni buat ngedit video. Yang akhirnya gue rasa gue harus cari handphone Android yang memang sekelas dengan iPhone 13 ini. Cuman ternyata harganya juga tidak masuk di budget gue. Nah, dan terbitlah opsi lainnya di mana gue bisa ambil handphone yang low end sampai ke mid range buat support si iPhone 13 gue ini. Awalnya sih gue ngira gitu, iPhone 13 ini bakal disupport data dari handphone Android, tapi ternyata enggak. Karena setelah gue coba pakai Moto G45 5G ini selama 2 bulan, ini malah jadi daily driver gue. Sekarang gue sering ninggalin iPhone 13 gue di rumah dan lebih sering bawa Moto G45 ini kemana-mana. Dan menurut gue selama ini cukup-cukup aja. Dan selama gue pakai 2 HP ini, akhirnya gue mendapat kesimpulan bahwa gue nggak bisa balik lagi cuma pakai satu handphone doang. Ternyata pakai 2 handphone ini yang awalnya gue rasa, aduh kebanyakan, aduh males banget ya kayaknya bawa 2 handphone kemana-mana. Yang pertama berat, kadang-kadang gue pakai celana juga suka melorot gara-gara hal ini. Tapi akhirnya setelah gue coba pakai selama 2 bulan ini, enak juga. Nah, iPhone-nya juga gak kepake dong. Lu mau beli? Sekarang gue pengen nyeritain nih gimana caranya gue ngebagi peran antara 2 HP ini supaya tetap kepake dua-duanya dan jatuhnya nggak mubazir ya. Nah, walaupun gue bukan orang kantoran ya, tapi lu pikirin deh, kalau misalkan lu jadi orang kantoran yang hidupnya itu kebagi 2 di 9 to 5, yang dimana jam-jam itu tuh lu harus produktif, dan setelahnya ketika lu bisa leha-leha, lu bisa ngerjain yang lain kah, dan lu bisa ngeluarin sisi kreatif lu di situ. Itulah yang terjadi ketika gue ngebagi 2 handphone ini. Kita kasih apa ya? Kita kasih label lah. Jadi si Moto G45 5G ini gue labelin sebagai handphone produktif dan iPhone 13 ini sebagai handphone kreatif. Di ini gue jadiin HP produktif di mana gue cuma masukin aplikasi esensial aja yang ada di sini. Ya kayak email, terus juga Google Drive. Tools kayak marketplace juga mau gue masukin di sini karena buat mudahin akses gue buat beli barang yang gue butuhin di mana aja. Kasih Messenger pastinya pasti masuk di sini sebagai device utama, walaupun dia bisa dikonekin juga di handphone kedua ini. Aplikasi banking yang sering kali kita pakai untuk pembayaran digital, kris, udah pasti masuknya ke handphone ini. Nah, sekarang si iPhone 13 ini. Jadi ini gue labelin sebagai handphone kreatif di mana gue bikin konten itu tetap memakai handphone iPhone 13 ini. Juga pastinya gue masukin software editing di handphone ini juga. Karena handphone kreatif ini juga ada aplikasi-aplikasi lain yang mendukung juga, kayak mungkin ya Pinterest kalau masuk di sini. Dan yang jadi catatan, pada awalnya gue juga masukin sosmed itu semuanya di sini, walaupun pada akhirnya gue download juga di Moto G45 5G ini. Nah, tapi selama gue pakai 2 bulan ini, yang gue nggak nyangka adalah screen time gue jadinya jauh berkurang karena gue lebih sering pegang HP ini yang rasanya boring banget, gak ada apa-apanya. Dan secara nggak sadar gue juga jadi ngurangin konsumsi sosmed gue. Yang gue buka di HP ini cuma di jam, ya taruh mungkin di jam 7 malam sampai kesananya. Oh ya, karena ini namanya handphone kreatif, juga handphone entertainment. Jadi untuk keperluan nonton, Netflix segala macem, buka YouTube, gue juga tetap buka di HP ini. Karena dia punya performa yang lebih bagus dari Moto G45 5G ini tentunya. Gue juga masukin game-gamenya di sini. Walaupun pada akhirnya nih, gue juga tetap main game di Moto G45 5G ini. Tapi dengan catatan, yang gue mainin di Moto G45 5G ini kebanyakan adalah game portingan, kayak emulator, yang memang sih ada beberapa emulator yang udah bisa dijalankan di iPhone sekarang. Tapi rasanya banyak emulator yang lebih berjalan lebih sempurna itu di handphone Android.
Dan hal yang nggak nyambung tapi beneficial gara-gara gue pakai dua HP ini adalah gue ternyata jadi lebih hemat. Kenapa tuh? Pada juga pada dulu ya, tips-tips buat ngurangin pengeluaran kita itu dengan cara kita bagi pos-pos saving kita itu di beberapa platform bank. Ya, tentu aja gue terapin itu. Dan lebih edannya lagi ternyata ketika gue cuma masukin satu platform bank aja di sini buat saksi harian gue dan tabungan gue ada di sini, ternyata gue juga jadi lebih hemat karena gue tahu duit di sini terbatas dan ketika gue keluar gue cuma bawa handphone ini doang. Gue jadi nggak banyak jajan ternyata. Nah, itulah impresi gue ketika pakai dua handphone secara bersamaan. Yang asalnya gue kira ini kayaknya mubazir deh punya dua HP. Tapi ternyata enggak cuy. Ini malah ngebantu hidup gue juga. Karena emang kedua platform ini, Android dan iOS, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi kalau misalkan lu punya specific case, kayak layanan publik yang gue rasain. Rasanya kayaknya kita tetap butuh punya pakai dua platform ini secara bersamaan, biar hidup lu itu tetap tenang jadinya. Yap, segitu aja dari gue. Like video ini kalau lu suka, dan jangan lupa subscribe channel gue. Pantengin. Gila, emang nanya orang makin bingung gue. Akhirnya ChatGPT lagi. Kayaknya bakal beli ChatGPT Premium gue.